Hari ini, 76 tahun lalu merupakan hari bersejarah di Indonesia, yakni munculnya peristiwa Bandung Lautan Api. Mengutip kemendikbud.go.id, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Meski dinyatakan merdeka, kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia masih belum benar-benar stabil, di mana perebutan kekuasaan serta pertempuran terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Kejadian ini diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah Brigade McDonald pada tanggal 12 Oktober 1945 yang meminta seluruh senjata api yang dimiliki penduduk kecuali milik Tentara Keamanan Rakyat dan polisi diserahkan. Kondisi kian memanas saat orang-orang Belanda yang baru bebas dari kamp tahanan melakukan tindakan yang mengacaukan keamanan sehingga terjadi bentrokan antara tentara sekutu dengan TKR. Pada malam tanggal 24 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan lainnya melancarkan serangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prenger yang menjadi markas besar sekutu. McDonald juga menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Selambat-lambatnya pukul 12 tanggal 29 November 1945. Sekutu juga membagi kota Bandung Utara menjadi wilayah kekuasaan mereka, sedangkan Bandung Selatan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Pertempuran berlanjut hingga Desember di berbagai tempat di antara lain Cihaur Gelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Piaduk. Sekutu berusaha merebut balai besar kereta api dan berusaha membebaskan inteniran Belanda di Ciater dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar. Memasuki awal tahun 1946, pertempuran semakin berkobar secara sporadis. Selama pertempuran berlangsung, banyak serdadu India yang melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Salah satunya serdadu India yang membelot diantaranya adalah Kapten Mirza dan pasukannya saat terjadi pertempuran di Jalan Poker pada pertengahan Maret 1946. Hal itu membuat pihak sekutu meminta Panglima Divisi 3 Jenderal A.H. Nasution agar pasukan India tersebut diserahkan kembali kepada sekutu. Tapi permintaan itu ditolak Nasution. Serangan-serangan sporadis dari pasukan Indonesia membuat posisi sekutu semakin terdesak dan membuat sekutu menyampaikan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 23 Maret 1946. Mereka agar selamat-lambatnya pada pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946. Sekutu meminta pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km. Syahrir yang menguasai Syafruddin, Prawinanegara, dan Jenderal Mayor Didi Kartawasmita serta Jenderal Mayor Nasution menolak ultimatum sebab sangat mustahil memindahkan ribuan pasukan dalam waktu singkat. Mereka menemui Mayor Jenderal Hawthorne meminta agar batas ultimatum diperpanjang. Sore hari di tanggal yang sama, 23 Maret 1946, Nasution ikut ke Jakarta bersama Syafruddin di Kartasasmita untuk menemui Perdana Menteri Syahrir. Dengan alasan menyelamatkan tentara Republik Indonesia dari kehancuran karena belum mampu menandingi kekuatan pasukan sekutu, Syahrir mendesak Nasution agar memenuhi ultimatum tersebut. Nasution kembali ke Bandung untuk kembali negosiasi, namun tentara sekutu tetap bersikeras. Nasution pun menolak tawaran sekutu yang hendak meminjamkan 100 truk untuk membawa pasukan Indonesia keluar kota. Dari pertempuran yang diadakan Nasution dengan Komandan TRI pada pemimpin laskar dan aparat pemerintahan dicapai kesepakatan untuk membumi hanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Menurut rencana, bumi hangus akan dilakukan pada tanggal 24 Maret pada pukul 24.00. Ternyata, bumi hangus dilaksanakan lebih awal yakni pukul 21.00. Gedung pertama yang diledakkan ialah Bank Rakyat, disusul dengan pembakaran tempat seperti Bancai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Anggota TRI membakar sendiri asrama-asrama mereka. Pada malam tanggal 24 Maret 1946, hanya pasukan bersenjata yang meninggalkan kota Bandung dan seketika kota itu terbakar. Mengutip Wikipedia, hanya dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak bisa menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Saat itu, di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi.
Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, lokasi gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI, berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Staf pemerintahan kota Bandung yang semula akan tinggal akhirnya juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Namun, api masih membumbung membakar kota sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami lagu Halo Halo Bandung.